Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam sehat dan selalu bahagia. Itu Mas Tejo. Jadi tagline YouTube saya salam sehat dan selalu bahagia. Jadi kita harus sehat dulu. Kalau kita sehat kan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tentunya apalagi saya sebagai seorang mantan ASN pensiunan, yaitu kita harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu. Jadi alhamdulillah. Apa kabar Pak Tejo? Iya, ini kebetulan ini tadi habis ada kegiatan di Metro, mampir ke tempat Pak Tejo sekaligus silaturahmi. Yang jelas kita ingin membangun silaturahmi terus Mas ya. Jadi walaupun saya sudah pensiun, tentunya kita harus selalu menjaga hubungan silaturahmi, karena memang dengan silaturahmi lah kita bisa saling bertukar Mas ya, bertukar pengalaman ya kan, bertukar ilmu. Nah ini mungkin pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan nih kepada Sobat Subur ya kan. Kira-kira pandangan Pak Tejo itu kalau mau menghadapi pensiun gimana tuh? Gimana kalau kita menghadapi pensiun? Kalau menghadapi pensiun ya kebetulan kalau saya sendiri ini memang terang aja masih belum terlalu serius banget gitu ya. Apa karena masih panjang ya? Dan perkiraan waktu ya mungkin lama ya. Iya lama ya. Mungkin 5 tahunan ya, 5 tahunan mungkin masih ada fokus untuk pekerjaan ya sebagai ASN ya. ASN. Kalau lihat teman-teman yang kita pensiun ya mungkin 5 tahun juga terasa singkat ya. Iya. Tiba terasa yang waktunya kadang-kadang cuman ini kalau ini ya juga kalau saya ini melihatnya persiapan tuh ya mungkin ada terutama yang melihat pengalaman teman-teman yang kita bisa pensiun ya sampai tidur ya juga ya mungkin pasti bisa ketemu ini kan kalau berbagi pengalaman. Saya lihat intinya sih mungkin ya pensiun pertama ya mungkin secara sehat dulu lah ya. Iya. Secara fisik maupun secara mental jadi siap dulu ya. Sehat jasmani dan rohani ya. Nanti dua ya kalau pensiun jangan merasa beban mental ya, beban mental istilahnya kalaupun mau usaha harus berhasil atau harus punya target pula mungkin akan mempengaruhi Fisik kita. fisik ya betul. Fisik sama pikiran. Jadi memang sebenarnya kalau kita ini pengalaman ya Pak Tejo ya. Kalau kita masa pensiun itu harusnya kita happy, senang. Jadi kalau kita beraktivitas juga misalnya usaha kita upayakan jangan yang mempunyai risiko tinggi. Setiap usaha kan pasti ada risiko ya. Apalagi Pak Tejo dulu kabit SKKI kan, ada mitigasi risiko ya. Nah makanya kalau kita berusaha, ini pengalaman saya Pak Tejo selama 11 bulan ini pensiun. Jadi memang kalau kita mau usahakan kita harus memitigasi risiko. Kalau bisa jangan yang mempunyai risiko terlalu tinggi gitu. Karena kita nggak masanya lagi untuk nyari uang lah istilahnya kan kalau orang pensiunan kan. Yang penting kita bisa aktivitas sehat, seneng, ya itu Pak Tejo. Ya, kalau yang target itu memang belum ada lah. Apa cara ya ngalir dulu lah. Dan kalau
kebetulan di tempat kita ini kan ya sambil kejadian situasi kan kita punya kolam, ada tempat untuk ya casting atau santai lah para peserta ini. Jadi ini kolam ini apa isinya ini Pak Tejo? Kolam kantor kita nih. Nah, ini ada ikan koi nih, ikan koi berapa? Ada 50-an lah. Dari berapa kali perharian ini ikan koinya ini nggak ada pertumbuhan. Oh, Itu kecil terus pertumbuhannya lambat. lambat, masa mati terus dikasih baru. Tapi juga kita tahu triknya nih dari Pak Tibur yang bisa halaman dari perikanan. Jadi kalau terkait dengan budidaya perikanan itu memang ada rumusnya Pak Tejo. Jadi kalau misalnya kepadatan ikan, ya kan. Jadi dengan luas kolam kita juga harus mengukur berapa banyak ikan yang kita pelihara. Kedua juga mungkin dari makanan, dari kesehatan ikan. Kalau memang di kolam-kolam hias ini memang pertama dia kedalaman kolamnya kan nggak terlalu dalam kan. Sementara kan kalau kayak ikan koi itu sama dengan ikan mas sebenarnya. Dia kan jenisnya itu hampir sama dengan ikan mas. Dia sebenarnya menginginkan air yang dalam. Nah itu mempengaruhi juga ke pertumbuhan Pak Tejo. Jadi memang di dalam kita melakukan budidaya atau memelihara ikan kita harus pelajari kebutuhan daripada ikan yang kita pelihara. Itu jadi kenapa kok ini lambat pertumbuhannya gitu. Itu Pak Tejo salah satu sebabnya. Gitu. Apalagi tadi katanya sering mati ya. Apalagi biasanya kalau mati itu kalau di kolam-kolam seperti ini kalau misalnya kita memberi pakan berlebih itu akan menjadi amoniak dan itu menjadi racun untuk ikan yang bisa menyebabkan ikan itu mati. Itu. Makan tuh bisa pasca itu gimana? Bisa berlebih atau kurang? Jadi kalau secara teori ya, kebetulan kan di kolam saya itu saat ini saya membudidaya ikan patin. Jadi caranya setiap 10 hari atau seminggu sekali itu saya melakukan penimbangan. Jadi saya timbang ikan sehingga kita mengetahui kan ada 10.000 ekor tuh yang saya budidaya ikan patin. Jadi dari 10.000 ekor itu bobotnya berapa? Terakhir itu selama 1 bulan 2 hari itu bobotnya ada 55 kg. Jadi kalau 55 kg itu kebutuhan pakannya 3% dari itu. Jadi sekitar 1,65 sampai 2,5. Jadi kilogram per hari. Jadi saya memberi pakan tidak boleh lebih 2 kilo dalam sehari. Nah, itu salah satu contohnya Pak. Jadi memang di dalam kita budidaya itu ada rumusnya gitu, ada teorinya gitu. Jadi kita nggak boleh kasih makan berlebih, nggak boleh juga kita kasih makan kurang. Gitu. Itu Pak Tejo. Kayak dengan budidaya ikan. Dan itu berlaku hampir untuk semua ikan. Jadi rumusnya adalah kita memberi pakan sesuai dengan bobot ikan yang ada di kolam itu. Itu 3% sampai 5%. Untuk per hari. Koi sama patin itu ada itu pakan. Hampir sama. Jadi itu sobat subur kita di dalam melakukan budidaya kita harus tahu gitu Mas Tejo. Sama kalau kita misalnya pensiun juga kita harus paham apa yang kita lakukan. Kalau kolamnya ini kan nggak bisa terlalu dalam ini kalau kolam ini. Ya kalau kolam hias kan ya terlalu dalam. Ini kan ikannya nanti kan kalau dia pilihnya kan ikan yang dalam ya. Ini supaya ikannya enggak itu kalau mati itu gimana? Ya ini
Ya dengan adanya sirkulasi itu sebenarnya itu mengurangi untuk potensi matinya ini. Ini kan menjadi penyaringan untuk apa? Supaya airnya jernih kan. Ini sudah salah satu upaya. Jadi memang kalau kolam-kolam hias ini kita tidak bisa mengharapkan ikan itu bisa tumbuh besar, apa cepat besarnya gitu. Hanya untuk sekedar untuk hiasan aja, Pak Tejo. Jadi kalau kita pengen pembesaran ikan, memang kita harus buat kolam khusus yang airnya dalam, pakannya juga kita apa pemberiannya sesuai dengan porsinya, insya Allah pertumbuhannya bisa cepat. Ya, Gitu. kolam ini ya memang sirkulasi aktif ini ya. Ya, Karena itu tadi kurang sehat sih ya. jadi itu Sobat Subur terkait dengan kita mempersiapkan apa pensiun ya kan. Jadi kita harus ya sesuai dengan kondisi kita lah. Jadi jangan memaksakan juga. Kalau apa kita berusaha, usahakan jangan apa yang mempunyai risiko yang tinggi, ya kan? Karena kegiatan pensiunan itu kalau bisa kita ada kegiatan yang menyenangkan, syukur-syukur ada hasilnya. Nah itu Pak Tejo. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tejo yang telah berkenan menerima saya. Sudah pensiun masih ya, tapi masih tetap berteman, bersilaturahmi, dan itu memang harus kita jalin terus karena memang seorang ASN itu nanti endingnya di wisuda setelah pensiun. Nah, kami mengharapkan juga nanti Pak Tejo sukses sampai pensiun, sehat, dan kita bisa sama-sama menjalani masa pensiun dengan senang, dengan bahagia, ya kan, dengan kegiatan-kegiatan yang produktif lah. Iya. Kita akhiri Pak Tejo. Nanti Pak itu sudah hampir di kita ini ya. Nah, kita pun juga nanti saya paling nggak saya dapat pengalaman dari Pak Guru yang kita dapat bulan ini kita lalui dengan baik. Insya Allah kita bisa mungkin bisa mendapatkan inspirasi lah. Iya. Siap Pak Tejo. Jadi saya akan siap selalu berbagi kepada siapapun, apalagi Pak Tejo ini termasuk sohib akrab saya gitu kan. Beberapa kali ketemu di kantor yang berbeda Mas ya. Ya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas kita. Itu Sobat Subur pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akhiri Mas aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Subur sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nantikan konten kami yang berikutnya ya. Terima kasih.